Karena itu setiap kita tidak harus menyerah, tapi pergunakan waktu kita. Sangat sederhana Bapak Ibu. Doa malam. Siapa yang gak capek? Kalau dibilang capek, lelah, pengen tidur, saya itu. Kadang-kadang masih kerja di rumah. Tapi tetap, apapun kata Tuhan, apapun kata badan, enaknya udah dibaring. Kadang-kadang istri pun bilang, aduh sebenarnya saya malas sih. Karena capeknya ini, gak bisa kau lawan. Akhirnya apa? Dilawan. Ya udah tidur dulu aku sebentar. Tidurkanlah di situ, nanti aku bangun nih. Baru kita jalan. Berbicara fisik lemah, keterbatasan kekuatan hidup kita, kita menyerah. Aduh janganlah doa dulu. Kenapa aku capek hari ini? Pinggangku inilah, ini ku encok lah. Iya banyak alasan. Coba Bapak Ibu, yang pemain musik, ingat ini para pelayan. Ketika kita melayani di dalam sakit, Tuhan akan nyatakan mujizat. Tadinya kita merasa, bagaimana pita suaraku nanti, nanti serak nih. Percaya, Tuhan ada di pihakmu. Pernahkah para pelayan Tuhan dipermalukan Tuhan? Enggak. Begitu pelayan musik, singer, WL, enggak pernah dipermalukan Tuhan. Dalam kondisi fisik lemah. Justru di tengah pelayanan, di tengah melayani Tuhan, ada kuasa, ada mujizat. Kok saya bisa? Kok tadi saya pikir enggak begini loh. Tapi saya punya kekuatan. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kasih karunia Allah yang menyertai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, maksimalkan kehidupan kita melayani Tuhan. Maksimalkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan asal hidup kita. Kalau kita asal hidup, ya hidup kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu apa yang terjadi? Tapi kita memaksimalkan sedemikian rupa hidup kita untuk kemuliaan Allah. Namun di atas semua itu, Bapak Ibu dan Saudara, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa di dalam kelemahan kita bukanlah masalah utama. Yang paling penting adalah apa yang harus kita kerjakan untuk memaksimalkan hidup kita di tengah kelemahan kita. Terkadang kelemahan yang ada di dalam diri kita ada dengan tujuan agar kita belajar untuk lebih rendah hati, dan supaya Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada contoh yang memiliki keterbatasan. Satu, Musa. Ketika Tuhan pilih, Musa, kau memimpin bangsa Israel ini, bawa keluar dari Mesir. Apa yang dikatakan? Di dalam keterbatasan Musa, aku tidak pintar ngomong. Lalu dikirimlah Harun mendampingi dia. Bapak Ibu dan Saudara, keterbatasan kita Tuhan memampukan. Hanya apa? Terkenallah Musa memimpin bangsa Israel sampai dicatatkan dalam buku kitab kita. Bagaimana perjalanan Musa? Pernahkah Tuhan meninggalkan Musa? Ketika kehausan, Tuhan bilang, Musa, pukulkan tongkatmu. Ketika mau menjalani apapun, katakan, Musa, belah laut itu. Enggak pernah Tuhan Allah meninggalkan Musa. Ketika Allah memilih kita, mau menjadikan kita menjadi alatnya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di dalam keterbatasan Musa yang hanya sebagai manusia biasa, karena dia diambil oleh putri raja, ya kan? Maka dia menjadi salah satu yang ada di Mesir itu, orang penting. Tetapi ketika besar Tuhan tangkap dia, aku nggak bisa apa-apa. Katakan kepada raja begini, enggak, aku nggak bisa. Tapi kita lihat Musa dipakai Tuhan.
Di tengah keterbatasan kita, jangan kita menolak apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan mengangkat kita, siap, saya siap Tuhan. Kamu berhenti pekerjaanmu, kamu melayani Tuhan. Apakah siap? Waduh, jangan dulu, gaji saya 30 juta di sini. Sedangkan melayani Tuhan gak dapat sepeser pun. Hitungan manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Hitungan manusia sayang. 30 juta bro katanya. Orang berkata, iya, ini mikir apa enggak sih? Di pelayanan lu dapat apa? Lu 30 juta lu tinggali. Kenapa? Karena Tuhan menangkap. Ikuti apa kehendak Tuhan. Ikuti apa yang rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita banyak membela diri. Tapi apa mau Tuhan? Saya siap. Kita harus mengikuti apa kehendak Tuhan. Di tengah keterbatasan. Siapa? Satu, Musa tadi. Kedua, siapa? Yosua. Yosua itu yang tidak punya kemampuan. Yang berkata, aduh, Musa aja gak mampu loh memimpin ini bangsa Israel. Apalagi saya. Hanya sebagai pendamping dia selama perjalanan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah aku? Gak mungkin. Apa kata Tuhan? 3 kali ucapkan, kuatkan teguhkan hatimu. Sebelum disampaikan itu, Tuhan sudah bilang, Yosua, tenang, aku akan menyertai engkau sebagaimana aku menyertai hambamu Musa. Tidak ada seorang pun yang dapat melawanmu. Karena Yosua udah berpikiran, waduh, menghadapi orang Kanaan, buset, orang-orang hebat, badannya gede, raksasa semua. Waduh, saya yang menggantikan hamba Musa. Dia takut. Dia mulai gemetar. Dia tidak berdaya. Tapi Tuhan katakan, kuatkan teguhkan hatimu. Ingat firman Tuhan. Berkata jangan lupa senantiasa memperkatakan firman Allah. Dikatakan di ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan teguhkan hatimu. Tapi jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Artinya apa? Firman Tuhan adalah menjadi kekuatan dalam hidup Yosua. Firman Tuhan itu dasar, landasan dia untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupannya. Kadang-kadang kita, terbatasan kita lah Tuhan mau menyatakan kemuliaan, keajaibannya. Bapak Ibu dan Saudara, siapa lagi? Banyak tokoh Alkitab. Ya? Dikatakan di sono, di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 3 kali diungkapkan oleh Allah kepada Yosua. Kenapa? Karena dia menyadari akan keterbatasan hidupnya. Masa hidup kita sama? Yosua, Musa sama kayak kita. Makan nasi sama makan nasi. Cuma zamannya mereka belum ada mobil, nggak ada motor, yang ada onta, jalan kaki. Kalau peristiwa kehidupan sama, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan mereka. Siapa lagi? Yeremia, Bapak Ibu dan Saudara. Coba kita lihat Yeremia 1 ayat 5 sampai yang ke-9. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ini dijawab Yeremia, Tuhan